Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema Jadilah Hamba yang Bersyukur. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Dasat Latif sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat kalau ayat ini tidak dibacakan. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti banyak orang agamanya Islam mengakunya, tapi matinya belum tentu Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sedang berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Tapi yang sangat dikhawatirkan, kita mati padahal baru beberapa saat kita habis makan barang haram. Contoh, jangki marah Pak, jangki marah. Siapa suruh undang Kak? Yang marah, anak sekolah buru-buru pergi sekolah, anak SMP. Melanggar rambu lalu lintas, dilihat sama polisi, kejar. Kau melanggar, kau udah lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak, kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Nah ini pasalnya ini 250.000. Nah ada uang kau Pak, ya kau beda dompetmu 50 ji. Ambil mau itu 10.000, mari 40. Pak Cetongi, uang anak sekolah nak ambil, itu anak sekolah kalau uangnya juga Bapak nak curi. Mestinya yang baik, telepon orang tuanya. Ini anak Bapak belum cukup umur bawa motor. Kalau dia belum bawa motor tidak matang, belum bagus dia punya keadaan jiwa dan pikirannya, Bapak tidak sayang anaknya tapi membunuh anaknya secara tidak langsung. Itu yang bagus, yang diminta uang. Baru pergi makan coto. Makan coto 2,18. 2 mangkok coto 18 ketupat. Karena ketupat aja gratis. Pas keluar dari warung sempoyongan ditabrak motor. Pak! Mati kafir ini orang. Kenapa? Ada wan sogok dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Itulah sebabnya tiap Jumat kita diingatkan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Yang bisa menyebabkan kita mati kafir adalah makanan yang haram. Nauzubillah min dzalik. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolres Kota Bau-Bau beserta Ibu, Bapak Dandim yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Bapak Sekda Kabupaten Buton Tengah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut nama tak satu demi satu, selain kasih habis waktu juga karena saya tidak tahu semua nama tak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, suatu ketika di Madinah sangat panas. Itu Madinah Pak, kalau panas, panas betul, kalau dingin, dingin betul. Begitu panasnya, hampir tidak ada orang yang keluar di rumah. Mereka semua bersembunyi di rumahnya, takut sengatan matahari. Dalam keadaan panas itu tiba-tiba keluar rumah seorang manusia, berlari-lari kecil menuju ke masjid. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Sampai di masjid, beliau duduk-duduk berzikir. Selang beberapa saat, keluar rumah lagi seorang manusia, juga lari-lari kecil dari rumahnya ke masjid. Kenapa? Takut sengat matahari. Sama kita kalau panas, Pak, kan buru-buru. Juga menuju ke masjid. Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Sampai di masjid, Abu Bakar bertanya kepada Umar, Umar, tidak biasanya kulihat kau di masjid siang-siang begini. Ada apa gerangan? Dia bilang, Umar,
panas Kak di rumah, lapar Kak juga. Daripada cuma lapar panas di rumah, mending saya datang di masjid. Lapar, panas, dapat pahala. Dia bilang, Umar, kau juga kenapa kau siang-siang begini ada di sini? Barusan saya dapat siang begini ada aku di masjid. Nah bilang Abu Bakar, sama dong. Saya juga panas Kak di rumah, tidak ada kipas angin. Panas lapar, maka saya datang. Oh baiklah. Dua orang ini duduk-duduk masjid sambil zikir-zikir. Selang beberapa saat keluar rumah seorang manusia pilihan. Tidak lari, tidak takut sengatan matahari, jalannya santai saja. Kemana beliau jalan, di atasnya ada awan. Kakinya melangkah ke kiri, awan ke kiri. Kakinya melangkah ke kanan, awan ke kanan. Tidak disentuh secara langsung oleh sinar matahari. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Menuju ke masjid juga. Sampai di masjid dilihat sahabat pilihannya. Ada tuh ini sahabat kedua. Nabi lalu bertanya, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya orang Islam. Lengkap, ikhlas, sempurna. Biasanya kalau kita salam, tidak ikhlas, tidak sempurna. Waalaikumsalam. Jangan ketawa, serius kayak ini. Coba mungkin kalau kita terima telepon. Lah salam, yo salam. Apa artinya itu salam? Pada cing capo. Perbaiki. Salam itu doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagimu. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh, berkah Allah meliputimu. 3 doa di dalamnya. Masa orang doakan baik-baik 3 lalu kita salam. Perbaiki. Jangan lebih parah lagi, ada mahasiswaku. Saya turun dari mobil, dia bilang saja, Pak, aswabar. Apa sih itu aswabar? Dia tidak gaul dari bapak. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMS kapan? Ada juga yang bilang saja, Assalamualaikum. Apa sih Assalamualaikum? Dan kau ringkas-ringkas sih bos. Coba, suatu ketika Nabi lagi duduk-duduk, datang sahabat. Assalamualaikum. Nabi menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya 10. Karena bilang saja Assalamualaikum. Datang yang kedua, lebih panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi menjawab, 20 pahalanya. Yang ketiga datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadhidwana, 30 pahalanya. Jadi Bu, kalau tidak bisa kita hajud, tidak bisa kita puasa Senin Kamis, tidak bisa kita darus setiap hari, maka perbanyak amal setiap ketemu ke orang, kasih lengkap salam tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang Islam jamaki ganti selamat pagi. Biar mereka yang pakai selamat pagi, selamat pagi. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Yang Assalamualaikum. Yang non-muslim, selamat pagi. Silahkan. Jamaki kita orang Islam doakan orang selamat pagi saja. Kalau orang didoakan, selamat pagi Ustaz. Itu artinya Bapak doakan saya selamat pagi. Soal siang natabraki beca urusan Ustaz. Itu namanya selamat pagi. Doakan orang jangan setengah-setengah bos. Sudah? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan. Mulai besok ketemu sesama polisi. Setelah hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berkahnya itu khutbah. Ada berkahnya ceramah ini malam. Dan sampai sebulan ceramah. Bagaimana ceramahnya? Hebat. Jago memang itu Ustaz. Apa Nabi bilang? Saya lupa nih. Hancur. Saya ceramah 1 jam dan lupa aja. Sudah ya? Sudah. Nabi bertanya. Saudaraku, siang begini kok ada di masjid? Tidak biasa. Ada apa? Umar menjawab, kami lapar ya Rasul, panas juga di rumah, namanya musim panas, panas ini betul-betul di rumah. Maka kami datang di masjid, panas, lapar, tapi dapat pahala. Nabi, oh bagus. Bertanya Umar, Anda juga ya Rasul, baru kami dapat siang-siang begini, ada apa datang ke masjid? Dia bilang Nabi, sama, saya juga kepanasan dan lapar, maka saya datang ke sini. Begitu, iya mereka 3 manusia pilihan ini duduk-duduk. Selang beberapa saat Umar punya usul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ini orang kayanya Madinah. Hebatnya dia kaya dermawan. Kaya suka bantu orang. Tidak seperti sebagian di Indonesia. Kaya pelit serakah. Nah bilang orang di kampungku, kikiri galap aku jambatan. Mengerti kok dek? Orang Buton tahu juga ini ya. Kabuton itu rupanya kepanjangannya Bu Wistonji. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, Abu Ayyub ini kaya tapi suka bantu orang. Maka datanglah 3 manusia ini ke rumah Abu Ayyub. Sampai di rumah Abu Ayyub, Nabi cakap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul bait. Salam, tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, baru ada jawaban. Dan siapa yang menjawabnya? Istri Abu Ayyub Al-Ansari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu. Ya Rasulullah, berkah kami didatangi Rasul.
Ya Rasul, masuk ke rumah. Nabi bilang, mana suamimu? Baru saja keluar. Tapi sebentar ya Rasul, masuk lagi dulu sambil tunggu. Kata Nabi, haram hukumnya kami masuk ke rumahmu tanpa izin dari suamimu. Ibu-ibu, dengar baik-baik. Haram hukumnya memasukkan laki-laki lain tanpa izin suami. Apalagi kasihan suami tak polisi, jarang di rumah. Pergi pagi, pulang pagi. Nah kalau ibu tidak jujur, begitu suami tak pergi, kita telepon minta mangisi mata. Datang mau kopi gini tugas suamiku cepat kok. Hancur tong ini ibu ini. Ada begitu di sini? Nggak ada, saya yakin lah, nggak ada. Bu, mau jadi istri yang soleha? Oleh-oleh bu. Gampang sekali jadi istri yang soleha bu. Rumusnya Rena. Catat ibu. R-E-N-A-H. Rena. Apa itu Rena? R. Rama. Istri yang soleha bertutur kata yang sopan dan santun kepada suaminya. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia jawab suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Dia bilang istrinya, itawa suamiku gagahnya hari ini. Langsung dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suami tidak tahu dipuji. Bu, ibu, jadi istri yang soleha itu tutur kata yang sopan sama suami. Tabe kidaeng, kita jika kanda, kalau itu yang baik saya nurut sebagai makmum. Kita kan imam dalam rumah tangga. Enaknya kita jadi suami kalau istri kita sopan begini. Bicara sama suaminya tidak pernah keras suaranya. Kenapa kita ketawa ibu? Coba dia bilang orang itu beda kalau istri polisi. Polisi suaminya kapolsek, istrinya kapolres. Itu beda begitu. Dia bilang, temanku, tidak ada itu polisi yang tidak takut sama istrinya. Pasti semua. Takut betul sama istri, Pak? Ada di sini orang takut sama istrinya. Berhenti jadi laki-laki. Kalau mau takut sama istri, nah gaji kita tiap bulan diambil. Semua masuk rekeningnya. Dicicilkan rumah, dibayarkan mobil, dibagikan baju. Seleranya semua dipenuhi, nikapnya sama kita belikan. Baru kita takut sama dia. Bagaimana ceritanya? Yang kita kasih hidup, Ki. Bilang orang, berarti Ustaz tidak takut sama istri. Ngapain saya takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Bu, sopan bicara sama suamimu. Ya, biar ibu hitam jidatnya gara-gara sholat. Tiap malam ibu tahajud, tapi suami kita kasar, bicara kasar. Percaya ke ibu, ridha seorang istri itu ada pada suaminya. Bicara yang santun. Ini tidak datang suaminya terlambat langsung napelototi matanya. Dari mana kau lagi dong? Terlambat lagi ini. Tong inilah bolong. Nah bilang suaminya, kau tahu ya dong kenapa kau mau kawin sama saya? Takkan cimaki. Bicara yang sopan. Banyak sekarang perempuan, makin banyak temannya suaminya datang keluarganya suaminya, datang keluarganya istrinya, nak kasih lihat, lihat kok suamiku ku atur. Lagi kalau datang mertua kita kasih lihat, kita bicara kasar, kita atur suami kita. Siapa yang bela nanti kalau suami kita marah sama kita? Begitu kita kasar sama suami, tidak pernah kita hormati mertua, tidak pernah kita hormati saudaranya, maka dia pulang kampung, apa Nabi bilang mamanya? Apaan itu istrimu? Tinggi pangkatmu, sekolahmu tinggi, saya jualkan kau sawah supaya kau jadi orang hebat. Ternyata istrimu kasar begitu. Apain kau pertahankan? Kawin kau lagi. Hancur mah kau. Cindak kau. Sik mau kau. Tapi coba kalau kita santun, bicara sopan, kita hormati saudaranya, kita muliakan orang tuanya. Begitu dia punya pikir macam-macam, apa Nabi bilang mamanya? Apa maumu lagi itu kau? Istrimu begitu baik, istrimu sopan sama saya. Kalau bukan istrimu, siapa yang ngurus saya selama ini? Apa kau mau kawin lagi? Haram itu air susuku kalau kau mau kawin lagi. Coba, si mau kok. Makanya bu, istri yang soleha, tutur kata yang sopan. R. Rama. 2. R-E. Apa itu? Elok, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu cantik semua malam ini. Keluar semua pakaian andalannya. Tapi Nabi bilang anggota, iya Ustaz itu cantik kalau mau pergi pengajian. Pengantin cantik, giliran mau tidur sama kita, la ilaha illallah. Daster 3 hari tidak nak cuci napaki. Ndak sikat gigi masuk kamar. Pulang ki tugas 2 hari, kinda pulang ki kelihatan tali BH-nya. Nabi bilang suaminya kasih baik saya itu, kelihatan semua tali BH-mu. Apa Nabi bilang istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bu.
Ibu, Nabi bilang begini, malaikat berdoa kepada Allah bagi mereka yang berdandan dulu baru tidur. Misal ibu nanti praktek sebentar ya. Ibu mau tidur, dandan ki dulu. Pakai bedak, pakai parfum, sikat gigi, pakai tawas, Rexona. Begitu masuk kamar dia berdandan untuk suaminya, maka malaikat Jibril berdoa, ya Allah, rahmati, lindungi wanita ini sepanjang tidurnya karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Coba. Amalkan sebentar ibu. Jangan juga keterlaluan. Sudah dengar ini, mau tidur dia pakai baju renang. Mau pulang suaminya, dia pakai baju rok mini-mini. Dia kuncir 3 rambutnya. 2 di samping, 1 di depan. Pakai rok tinggi. Begitu masuk suaminya, astagfirullah, kesurupan istri. Yang proporsional juga ibu. Ya. Elok. N, nikmat. Istri yang soleha pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Maka istri yang soleha begitu selesai terima gaji, honor suaminya, dia terima gajinya suaminya, maka dia SMS lah suaminya, dia WhatsApp SMS-nya, dia telepon suaminya, bang, jangan makan di luar hari ini. Saya masak spesial buat abangku hari ini. Jangan makan di luar, spesial masakan saya hari ini. Kita itu laki-laki, bu, rahasia laki-laki nih bu ya. Jadi kasih tahu ibu-ibu yang tidak datang. Itu kami ini laki-laki para suami, kalau dapat SMS seperti itu dan kami lagi tugas atau di warung kopi, langsung dikasih lihat semua teman lihat aku SMS istriku, nah bikin nggak makanan kesukaanku. Biasa aja kita SMS begitu suami tahu. Biasa. Nah bilang anggota bukan Ustaz, SMS kijang kau lupa singgah beli gas. Masih bagus kalau gas, ini pembalut. Perwira swabina tentara nasuruh singgah pembeli pembalut. Pacetong. Kasihannya itu korang baju loreng baru singgah beli pembalut. Jaga harga diri suami bu ya. Makanya ibu, kalau ibu tidak tahu masak, itu bagus ibu. Kita telepon mertua, kita tanya mertua datang kita lebaran nanti mak. Sebenarnya apa sih itu masakan kesenangan dia suka suami saya? Itu ibu kan biasa dia tahu. Subhanallah ibu saya bu 14 anaknya. Kenapa kita ketawa? Bagus itu kalau banyak anak. Mamaku sekarang tiap bulan dapat uang 14 juta 1 bulan. Karena 4 anaknya 1 juta 1 bulan. 14 juta 1 bulan. Kalah gaji Kapolres. Nah bilang mamaku, coba saya tahu begini mas, ku bikin banyak-banyak. Cuma kalau 14 anak, 1 ditahan masih ada 13. 1 tenggelam masih ada 12. 1 lagi gigit listrik masih ada 11. Tapi kalau 2 anak, 1 tenggelam, 1 ditahan, habis nih. Masya Allah, ibu saya itu udah tahu semua masakan kesenangannya anaknya. Dia tahu semua pak. Dia tahu apa yang saya suka, adik saya dia tahu, semua dia tahu. Maka istri sekali-kali datang ke mertua. Ma, itu anak kita itu apa sih kesenangannya? Ajari saya membuatnya. Maka begitu suami marah, hidangkan makanan kesenangannya, dia akan berhenti marah. Ini bapak saudara-saudara sekalian. Tapi ibu-ibu sekarang lebih senang pelihara kuku daripada belajar masak. Biar kukunya nak bawa juga di salon. Makun rekutu. Apa di salon? Saya pernah dapat, apakah namanya itu salon itu apa ibu? Yang potong kuku? Itu nak tahu semua. Apa itu? Saya tanya, berapa itu? Nah bilang itu 25.000 satu jari. Berarti 10 jari. Berapa itu? Kali 25.000. Saya bilang, ngapain kau bayar pergi potong kuku? Nah saya di mobil kuku kasih bil saja. Selesai ini. Lakutu. Bagaimana kau tidak gendut? Biar potong kuku bawa juga di salon. Bapak, saudara-saudara sekalian, belajar masak. Ya ibu-ibu, bukankah belajar memasak itu mendapat ibadah? Cuma ibu-ibu sekarang ini malas masak. Semua GoFood. Nggak tahu di sini sudah ada go yang pesan-pesan online itu. Bahaya, terancam bapak-bapak. Tambah setengah mati kita cari uang. Ini ibu sekarang kan semua mau ringan. Ada yang tanya, Ustadz kan suamiku tidak keberatan. Betul. Kalau suami tidak keberatan, ibu tidak berdosa. Tapi ibu tidak dapat pahala. Apa yang ibu bawakan masuk surga nanti? Kalau ibu tidak masak, ibu tidak mencuci, ibu tidak nyetrika, ibu kemudian tidak ke pasar, apa pahala di hadapan Allah? Betul ibu tidak berdosa, tapi apa pahala? Tidak ada ibu bapak. Bukankah itu mencuci pahala, menyetrika pahala, memasak pahala, menggoreng pahala, ke pasar keringat-keringat pahala, sehingga di akhirat kelak banyak pahala yang membuat kita bisa masuk surga. Tapi kalau semua dibeli, apa yang bawa ibu? Apa pahala yang ibu serahkan nanti kepada Allah? Maka ibu belajar memasak. Ibu-ibu dulu itu luar biasa. Bagaimana caranya bikin kopi susahnya.
Dia pergi dulu beli biji kopi di pasar. Sudah itu digorengnya. Jangan bayangkan goreng pakai kompor gas. Sudah itu ditumbuknya. Sudah ditumbuk, ditapis. Sudah ditapis itu dijemur lagi seharian. Susahnya bikin kopi. 1 hari bikin kopi baru selesai. Tapi alhamdulillah ibu-ibu dulu. Belum turun suaminya ke kantor polisi. Sudah ada kopi di depan mejanya, di atas mejanya itu suami. Dulu. Sekarang tidak ada nih bapak-bapak dibikinkan kopi sama istrinya. Mana buktinya? Coba lihat itu polisi kalau pagi-pagi ada semua di warung kopi ngopi. Tidak ada lagi dibikinkan kopi sama istrinya. Kasihan deh loh. Setengah mati cari uang dibikinkan kopi. Makut tuh. Betul-betul malas. Apa susahnya bikin kopi sekarang, Bu? Ibu nyebrang saja ke warung, sudah ada itu 1 saset 3 in 1. Ada kopinya, ada gulanya, ada susunya, tinggal disiram, masih juga malas. Bagaimana kok tidak diduakan? Hancur ibu di malam. RENA. Apa itu? Anggun. Apa itu anggun? Anggun itu cerdas. Jangan sampai istri polisi tidak cerdas. Kalau kita tidak cerdas, Bu, nak kasih bodoh-bodoh ke suami kita. Alasan rapat-rapat. Mana? Dipanggil komandan, rapat-rapat. Ternyata pergi merapat. Kalau ibu cerdas, nggak bisa kita kasih bodoh-bodoh suami kita. Bisa diinterogasi. Di mana kok? Ada di komandan. Video call. Hancur kita. Ibu harus pintar. Kalau ibu tidak pintar, nanti kita dibodoh-bodoh suami. Apalagi kalau penyidik. Cerdas-cerdas itu penyidik. Banyak jalan licin-licin. Yang kelima, istri yang soleha itu sifatnya apa itu? Hemat. Istri yang soleha pandai memanajemen keuangan keluarganya. Gaji suami 5 juta harus ditahu. Selera hidup kita jangan di atas 5 juta. Kalau gaji suami kita 7 juta, maka selera hidup kita 5 juta. Kalau gaji suami 5 juta, lalu selera hidup kita 7 juta, tunggu suami kita dipecat dari polisi dan dipermalukan di masyarakat. Berapa banyak suami dipermalukan, diskorsing, gara-gara apa? Tidak mampu memenuhi selera suaminya, selera istrinya. Jangki menjadi istri yang stepa. Tahu stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Motong magaya. Dia bilang, Pak, masa ini 4 tahun maki gisi itu di Polres? Dah ada cinta ini cincinku waktu kita menikah dulu. Itu tahu teman tak baru 2 tahun. Deh, gelandang istrinya kayak pelek sepeda. Betul dia baru 2 tahun ibu, tapi luas sawahnya di kampung. Jangan. Maka istri yang baik, dia harus bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ini harus ibu tahu. Contoh, Bu, ibu masuk ke mall. Rasanya semua isinya mall mau dibawa pulang. Itu namanya keinginan. Tapi apa betul itu kebutuhan? Masuk di akalnya ini ibu-ibu ini. Luar biasa ini malam ini. Berkah ini Pak Kapolres ya. Bu, HP misalnya. Kalau ibu hanya ibu rumah tangga, tidak usah beli harga 10 juta. Ngapain? Mamaku saja itu saya belikan HP harga 400.000. Bisa juga 3G. Miss call G, SMS G, terima G. Itu Pak. Ngapain kita mau yang video call, telekonferensi? Mau dipakai apa semua itu? Memangnya ibu selebriti? Sudahlah, yang penting bisa SMS, bisa menelpon, bisa ditelepon. Sudah. Nggak usah banyak fasilitas yang lain. 10 juta, gaji suami kita 5 juta. Itu namanya kita suruh suami kita gigi sikunya. Ibu, gigi siku tabu. Saya kasih keluar 2 miliar. Gigit nih. Mana bisa. Akhirnya orang Bugis bilang, ajak musuh lakemu toa isikuna. Maka istri yang baik, dia begitu pergi suaminya cari nafkah, dia berkata kepada suaminya, Pak, jangan menghalalkan segala cara. Rezeki itu sudah Allah yang atur. Kalau rezekinya Bapak memang bagaimanapun orang merampasnya tidak akan diambil. Tapi sebaliknya kalau bukan rezekinya Bapak, biar Bapak gunakan akal semua pikiran, tidak akan datang karena memang bukan rezeki. Ibu-ibu soal rezeki, Pak ini Bapak ini banyak ini polisi biasa akhirnya menghalalkan segala cara karena takut dengan rezekinya. Jangan khawatir soal rezeki Pak, Allah yang ngatur. 3 itu yang tidak boleh kita ganggu gugat. Itu hak prerogatif Allah. Tidak boleh manusia ikut campur. Apa? 1, jodoh kita hakul yakin 100%. 2, ajal kita hakul yakin 100%. Yang ketiga ini kita tidak yakin. Apa? Rezeki. Kadangkala kita takut bersedekah karena kita, apa aku makan besok? Marah Tuhan. Rezeki Allah yang punya urusan. Bapak jangan pertaruhkan harga diri sebagai aparat hanya untuk uang 1 juta. Masih ingat waktu kecil Pak, soal rezeki ini Pak. Masih ingat waktu kecil. Itu laguku saya dulu waktu kecil masih ingat sampai sekarang. Cica di dinding. Ibu, apa namakan cica? Apa dimakan cica Ibu? Nyamuk. Itu nyamuk terbang atau tidak?
Cicak terbang atau tidak? Bagaimana ceritanya bisa makan? Cicak tidak terbang, nyamuk terbang. Bagaimana bisa ketemu? Satu terbang, satu tidak. Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Akhirnya apa lagu berkata? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam, Ji. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak terbang ke nyamuk. Iya. Datang itu cicak. Masuk ke mulutnya nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Allah yang ngatur. Nyamuk. Masuk ke di mulutnya cicak. Maka ibu bapak jadi istri yang soleha. Jangan menghalalkan segala cara supaya suami tak juga tidak menghalalkan segala cara di kantor. Bersyukurlah kita menjadi istri polisi. Ibu jadi istri polisi itu, tidak ada ibu-ibu yang berani tantang kita. Apalagi kalau kita sudah pakai itu, apa itu? Baju bayangkari. Oh, yang warna-warna pink-pink itu. Tidak ada ibu-ibu orang berani senggol ki. Naik motor ki, seolah-olah kita yang punya jalan. Tidak ada itu. Itu rezeki. Maka servis suami dengan sebaik-baiknya. Perlakukan suami dengan sebaik-baiknya. Adalah suamiku tidak sholat Ustaz. Suamiku tukang judi. Urusannya dengan Allah. Ibu tetap masuk surga. Itu enaknya jadi perempuan ibu. Ibu tidak bertanggung jawab terhadap suami. Suami yang bertanggung jawab kepada ibu. Ya. Nah sudah lanjut kisah. Nah. Selang beberapa saat datang betul Abu Ayyub Al-Ansari. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, senang betul saya Rasul, kata Abu Ayyub. Barakah saya didatangi Rasulullah. Senang betul ya Rasul. Masya Allah, ini orang Islam Pak. Senang didatangi ulama. Kita kalau datang itu ulama di rumah tak. Apalagi kalau dia pegang map. Pasti dalam hati tak les. Sumbangan masjid. Langsung kita pucat. Kita sekarang umat Islam Pak, kadangkala memuliakan artis daripada ustaz. Masya Allah. Kalau artis dia undang, 1 bulan sebelumnya sudah block time. Ada uang panjar namanya block time. Untuk itu sudah di ACC waktunya atau tidak, minimal 5 juta block time-nya. Sudah itu datang 3 orang. Manajernya, tukang riasnya, artisnya, paling tidak 3. Dan minta tiket apa? Business class. Landing di bandara, dijemput tentara sama polisi. Ada provider mengawalnya. Sampai di tempat acara, apa nak kasih ki? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Jogetlah di depannya kita Pak. Tidak juga nak kasih pegang ki pahanya Pak, nak kasih dia aja ki. Oh yang mi papa. Ada mi Pak Haji di depan begini. Hancur kok Haji. Sudah pulang dikasih uang 100 juta. Sampai di Jakarta, uang 100 juta itu dia pakai narkoba. Dia pakai dugem, dia pakai hura-hura uang kita 100 juta. Hancur, tidak ada faedah di dalamnya. Begitulah cara kita memuliakan artis dan selebriti. Giliran kita butuhkan Pak Imam. Wah, ojek nak kirim. Nah telepon, ojek, jemput itu Pak Imam. Dijemputlah Pak Imam pakai motor. Motor tua. Stang kakinya 1 tidak ada. Tak gantunglah kaki kita di belakang 1. Hujan juga sepanjang jalan, terpaksa 1 mantel diduai. Tunduklah kita. Sampai bedek sedikit lagi Ustaz. Kenapa dari tadi sedikit-sedikit terus? Sedikit lagi Ustaz. Sampai berhenti hujan. Masuk kita di rumah, tidak ada kipas angin, tertutup pintu. Barasanji kita berdoa 1 jam. Busa-busa kalepak kepanasan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 1 jam kita kepanasan. Begitu mau pulang, selesai dikasih uang 25.000. Itu pun kusut. Dia bilang suaminya, Bu, 1 jam kau didoakan itu Pak Ustadz. Masa cuma 25.000 kau kasih? Dia tinggalkan itu sawahnya, dia datang doakan kamu. Apa dia bilang istrinya? Ya sudah, gampang. Tambah di situ jalan kote 4. Bungkus kami juga pisang 1 sisir. Yang ketawa Ibu, saya serius ini. Kalau diceramai dia ketawa iki. Ibu ketawa karena begitu, kalau kuantak selama ini. Masya Allah. Saya sering rasakan itu Pak. Kadangkala kita juga dikasih kwitansi, lain dikasih, lain dia suruh tanda tangan. Begitulah hancurnya moral bangsa Indonesia. Ustadz juga ditipu. Ya? Nah, sampai di situ Abu Ayyub lalu berkata, "Kenapa ya Rasul?" "Kami lapar di rumah. Kami kami tahu kau orang berada." "Oh, senang alhamdulillah. Kesempatan buat saya berbuat baik. Tenang ya Rasul, duduk saja." Abu Ayyub ke kebunnya, dia ambil pohon kurma, Pak, dia tebang. Pohon kurma diambil sama pohonnya, dibawakan Nabi. Nabi bilang, buahnya mau dimakan, kenapa kau bawa dengan pohonnya? Ya Rasulullah, kalau saya cari buahnya, saya tidak tahu mana yang Anda suka. Tapi kalau saya bawa dengan pohonnya, ada semua di sini, terserah kita mau pilih mana.
Begitu memuliakannya Rasulullah. Tidak cukup sampai di situ, Abu Ayyub mengambil kambingnya yang paling baik, disembelih, lalu dihidangkan kepada Nabi. Saya ulangi, kambingnya yang paling baik disembelihkan kepada Nabi. Kalau kita biasa, kita cari yang jelek. Panggil anaknya, nak. Apa? Itu ada kue di kulkas, bawakan babinsa daripada basi. Nanti mau basi baru diingat babinsa. Hancur juga ini ibu. Kasih yang terbaik. Ya. Sudah, Nabi makan. Kurma, roti, daging kambing. Makan. Begitu Nabi makan, lalu Nabi bersabda, Abu Ayyub, ya Rasul, tolong saya kau pergi ambilkan ke piring. Itu apa ya Rasul? Bawakan kasihan ini anakku daging. Sudah lama itu Fatimah kasihan tidak makan daging. Tolong kau hantarkan ini daging kepada anak dan istriku. Subhanallah. Ini suami yang baik. Makan enak di luar, tidak lupa istri. Biasanya kita Pak, makan enak di luar, lupa istri. Begitu istri sudah masak enak-enak, dipajak makan. Pak, sini ki makan. Apa nak bilang? Kenyang kak ibu. Sudah kena traktir tadi temanku, padahal dia traktir temannya. Ada juga itu suami begitu. Selalu makan enak di luar, istrinya kelaparan di rumah. Suami seperti ini tentu tidak dicintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah saja Pak makan masih ingat suami istri di rumah, ingat anak-anaknya. Lalu Nabi makan. Begitu Nabi makan diambil semua sampel. Beliau ambil kurma, beliau ambil daging, beliau ambil roti, lalu diangkat tangan beliau seperti ini. Saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar rumah dalam keadaan lapar. Tadi kita keluar rumah dalam keadaan perut kosong. Tapi alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, dengan semangat persaudaraan, alhamdulillah tidak perlu keluar uang kita. Tidak perlu kita keluar uang. Alhamdulillah perut kita terisi dengan seperti apa yang kita inginkan. Tapi ketahuilah, Nabi sampai mengulang 3 kali. Ketahuilah, semua yang lewat di leher kita ini, semua yang masuk di tenggorokan kita ini, tidak setetes pun, tidak sesuap pun yang lepas dari tanggung jawab kita di akhirat kelak. Semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Maka pada saat itu turunlah Rasulullah membacakan surah At-Takasur pada ayat summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Surat At-Takasur yang terakhir. Pada hari itu nanti, maksudnya hari perhitungan, semua akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, apa hikmah dari kisah ini? Sudah mau jam 10. Pertama, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Percaya ibu. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Terutama masalah keuangan. Jangankan kita anggota kepolisian, anggota tentara, anggota PNS, tiap bulan ada gaji kita. Rasulullah, manusia mulia, kekasih Allah, tidak ada dosanya. Apa yang diminta Allah pasti kasih. Dalam rumah tangga pun beliau pernah mengalami kelaparan. Apalagi kita. Pasti ada masalah Pak. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Iya Bu ya, yakin itu Bu. Maka jangan bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Ini kesalahan kita biasa perempuan, dia bandingkan suaminya dengan semua orang lain. Dia bandingkan rumah tangganya dengan rumah orang lain. Padahal semua rumah tangga ada kelebihannya, pun di balik kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Maka yang terbaik, lebih baik syukuri pemberian Allah, jadikan cobaan apa yang menjadi penderitaan kita. Nah, contoh, semua rumah tangga punya masalah. Ibu-ibu, istri cantik. Ibu, istri cantik kita kira bukan masalah. Pak, kalau cantik istri kita kira bukan masalah. Istri cantik nagoda orang Pak. Masalah. Apalagi kalau suaminya jelek. Oh, lebih masalah lagi. Jalan dah kira sopir orang Pak. Coba istri cantik pun masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek, nah hina anggota. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Kan jelek. Dulu sama aku ibu, nanti saya menyusul. Jelek, nah kira orang pembantu tak. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Oh, lebih masalah lagi Pak. Maksiat kiri kanan. Berarti bagus kalau banyak istri. Oh, lebih masalah lagi. Bisa dipecat jadi polisi. Lebih parah ditelepon sama teman tak. Ada istrimu di sini waktu tarik rambut. Istri pertama, istri kedua. Hah, lebih hancur lagi. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah. Dulu, bapak-bapak, apa masalahnya waktu tamat SMA? Mau jadi polisi. Sudah jadi polisi selesai masalah? Tidak Pak, mau jadi perwira. Ayo. Sudah jadi perwira selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kapolsek.
Sudah jadi Kapolsek, selesai masalahnya. Mau jadi Kapolres. Sudah jadi Kapolres, selesai masalahnya. Tidak. Mau jadi sekda atau jadi bupati. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi PNS. Sudah PNS selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalah? Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, jadi wali kota. Sudah jadi wali kota, 2 periode dong. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua orang ada masalah. Termasuk ustaz. Banyak, semua orang punya masalah. Nah, Nabi ketika ada masalahnya, solusinya baik. Yang membedakan kita dengan Nabi ada masalah, manusia biasa, kita ada masalah. Perbedaannya adalah cara mengatasi masalah. Nabi mengatasi masalah tanpa masalah. Kita mengatasi masalah dengan masalah baru. Tidak selesai masalah. Bagaimana Nabi mengatasi masalah? Begitu ada masalah dalam rumah tangganya, pertama dilakukan adalah taqarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Konkret, real, nyata, pergi ke masjid. Berarti kita kalau ada masalah apa? Polisi kah kita, tentara kah kita, pegawai negeri kah kita, rakyat biasa kah kita, pedagang kah kita, politisi kah kita, maka begitu ada masalah, datang ke masjid. Saya tahu di sini bau-bau, Pak. Ramai masjid, Pak, selalu penuh. Apalagi kalau subuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Mana orang mau ke masjid, Pak? Sekarang masjid, kadang-kala masjid azannya orang tua sudah pensiun. Dia bilang anak muda, itu lagi. Dapat lagi karpet masuk kita, Pak. Begitu kita sujud, tai cicak didapat. Kemudian mic-nya begitu, Assalamualaikum imam, Allahu Akbar, langsung storing. Kita mau perbaiki, kita sudah takbir, terpaksa ditahan lah sampai selesai. Dapat lagi penceramah, la ilaha illallah, ceramahnya neraka saja cerita. Bakal ditangkap, diikat kau, ditusuk pantatmu, keluar di mulutmu, ditusuk telinga kananmu, keluar di kirimu, digunting lidahmu, cucuk matamu. Dia bilang anak muda, jangan kau pemisi bikin takut-takut saja itu, Ustaz. Ini caranya. Dari pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Ada memang itu sekarang penceramah, Pak, bikin takut-takut saja kerjanya. Baru belajar agama 4 bulan, itu pun melalui YouTube. Nah, salahkan semua orang. Bid'ah maulid, bid'ah Isra Mi'raj, bid'ah taksiyah, bid'ah doa bersama. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan ceramah pakai mic. Kenapa? Kan tidak ada mic pada zaman Nabi. Yang kau pergi haji pakai pesawat. Kenapa? Nabi dulu pakai onta. Naik onta maka dari bawah 17 tahun udah sampai kok. Ada juga itu, Pak. Berbeda masa berkelahi. Bagaimana orang ke masjid? Akhirnya anak muda bilang, yang mau ke masjid dia bikin galau saja perasaan, Pak. Sembahyang ki salah. Ada bikin khutbah judulnya kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Kenapa kok kasih salah orang yang sholat? Mestinya kesalahan orang yang tidak sholat. Ngerti tuh gini anak kacuping. Ya, sudah ya? Sudah, Ibu? Nah, sudah. Ya, Bapak, saudara-saudara sekalian. Ada masalah, datang ke masjid. Bapak ada masalah, dimarah sama pimpinan kita, dimarahi sama komandan kita, tidak usah curhat di medsos. Ini kita ada masalah rumah tangga, ambil handphone, update status, di mana di kau? Kesepian banget, langsung nasledin teman tak, bisa juga tuh diganti. Pergi suaminya tugas 3 hari tidak pernah ada kabarnya, langsung update status, kesepian banget, di mana di kau? Tak kusangka kau begini. Talekang, kenapa semua urusan rumah tangga mau dikasih tahu semua di Facebook? Ini rajin berdoa, tapi berdoanya bukan di masjid, berdoanya di mana? Di medsos. Pergi suaminya, ya Allah lindungi suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Kalian, Bu, ada masalah berdoa. Datang ke masjid. Pak, adik-adik nih, ini polisi-polisi baru. Galau ki, tadinya kita tinggal di kampung, tadinya kita tinggal di kota, tiba-tiba dipindahkan kita di tempat yang tidak nyaman. Jangan ki buruk sangka, itu yang terbaik buat kita. Baik ngadu ki kepada Allah. Bangun ki, pergi ki ke masjid, jangan ki cari muka sama Kapolres. Ada muka tak. Jangan menjilat, tidak baik itu jadi manusia penjilat, tidak punya harga diri. Allah angkat derajat kita, masa kita jatuhkan? Allah sudah jelaskan sebaik-baik makhlukku adalah manusia fi ahsani taqwim. Saya ciptakan kalian dalam keadaan sempurna. Maka jangan hancurkan kesempurnaan kita dengan datang menjilat-jilat sama pimpinan. Kapolres ada masa pensiunnya, Kapolres ada masa pindahnya. Tidak usah cari minta sama Kapolres. Perbaiki hubungan kepada Allah. Allah yang ngatur hidup kita. Biar Kapolres mau, kalau Allah yang jatuhkan tidak akan mampu kekuatan tentara, tidak akan mampu kekuatan manusia. Saya minta kepada Allah.
Tidak berarti tidak boleh bersilaturahmi. Tidak, jangan terlalu-lalu. Biar salah kita bilang, siap komandan, betul. Anu salah kita bilang, siap. Wambak kok ya. Anu salah maka ada kok cocok. Ada keterlaluan, ya. Ada masalah, datang kita mengadu kepada Allah. Dan enaknya itu berdoa, di mana saja boleh. Bapak mau ketemu Kapolres, atur jadwal dulu. Bukan karena sombong, tapi tidak, memang kesibukan. Bapak mau ketemu wali kota, ketemu dulu ajudan. Disuruh minta bikin surat. Sudah itu udah bilang baru mau dibaca suratnya. Sudah itu baru dibikin timnya untuk selidiki itu apa masalah. Sudah itu udah bilang datang lagi bulan depan, ketemu wali kota. Begitu ketemu wali kota, apa jawabannya? Mohon maaf, tidak ada anggaran untuk ini. Habis waktu 1 bulan, tidak ada hasilnya. Tapi ketemu Allah 24 jam, Allah hadir. Allah hadir buat perwira pun, Allah hadir buat prajurit. Allah hadir buat ulama pun, Allah hadir untuk orang awam. Allah hadir buat orang kaya pun, Allah hadir buat orang miskin. Allah hadir buat orang sakit pun, Allah hadir buat orang sehat. Allah hadir untuk siapa saja. Maka Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Ini di Makassar sekarang banyak orang tiba-tiba sok kenal. Biar tidak kenal senyum, kasih kartu nama, dalam hatiku pasti caleg. Pak, alhamdulillah senang, Pilwali sudah selesai. Yang menang, alhamdulillah, jangan takabur. Yang menang, tidak usah pesta berlebihan menyakiti hati orang yang dikalah. Kalau Bapak menang lalu tidak pesta-pesta, orang makin senang sama Bapak. Tapi kalau Bapak pesta-pesta menyakiti hati orang lain, bisa jadi jabatan itu Allah ambil, akhirnya apa? Bapak masuk KPK. Yang kalah juga jangan putus asa, Allah kasih yang terbaik. Jangan pernah putus asa, Allah kasih yang terbaik. Tidak ada baiknya sungka buruk kepada Allah. Saya selalu contohkan, Pak. Sering saya ulang soal yang ini. Saya dulu daftar tentara, tidak lulus hanya karena saya ceper. Tidak cukup tinggiku. Tapi saya lulus jadi ustadz. Pakai baret putih, temanku yang lulus pakai baret merah. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, semuanya ku caramaiko. Allah kasih yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk, ya. Doa. Ada masalah, datang ke masjid. Tapi saya heran, Pak. Ini saya heran, Pak Kapolres. Pernah lihat rumah tahanan? Penjara, pernah lihat penjara? Lapas atau rutan, pernah lihat rutan? Oh sering kan? Coba lihat rutan, Pak. Berapa pintunya, berlapis-lapis. Dijaga sama polisi, dijaga sama apa itu. Banyak penjaganya, tapi banyaknya isinya. Begitu dijaga sama tentara, polisi, banyak penjaganya, tapi banyak isinya. Sementara masjid buka 24 jam, tidak ada yang jaga polisi. Sepi. Ini perlu dipakai tips juga ini, Pak. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, berdoalah. Ada masalah, mengadu kepada Allah, minta kepada Allah. Ya, ini ada cerita soal datang ke masjid. Ada satu komplek, penghuninya orang-orang berada semua. Imamnya, Pak Doja, Muadzin, dia pergi azan jam 9 pagi. Jam 9 pagi azan. Heboh satu komplek. Azan apa ini Pak Doja? Pak Ustaz, azan apa ini? Duhur bukan, subuh bukan, asar bukan. Satu komplek datang, mau hentikan itu azan. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada kunci pintu Pak Doja. Tunggulah sampai selesai. Begitu selesai azan, datang ini ke RT. Pak Ustaz, andai saja bukan kau Ustaz, ku lapor kau di polisi, menimbulkan keresahan. Kenapa? Azan apa kamu ini? Kau gila ya? Azan bukan waktunya. Nah bilang ini Pak Ustaz, masalahnya Pak, saya azan duhur, subuh Bapak tidak datang. Saya azan duhur, Bapak juga tidak datang. Saya azan asar, Bapak juga tidak datang. Begitu saya azan jam 9, Bapak baru datang semua. Yang gila ini saya atau Bapak? Tapi jangan dicoba di masjid ini, jangan Pak, ada pelanggaran. Sudah jam 10. Bagaimana Bu, selesai Mi? Masih bisa tahan sampai 2 jam? Tahan betul 2 jam? Saya tidak tahan. Ya, hikmah pertama, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Begitu ada masalah, takarruf ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Wujud konkretnya, datang ke masjid. Sholat hajat kalau perlu, minta tolong kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, mendengarkan setiap keluhan manusia. Saya pendosa Ustaz, saya pembuat maksiat Ustaz, saya banyak dosa. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmatku. Allah janjikan bagi mereka yang pembuat maksiat. Allah tawarkan kepada mereka yang pembuat dosa. Ana inda sanni abdibi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka tobatnya saya terima, maka saya terima tobatnya. Kalau dia sangka tidak terima, saya tidak terima tobatnya. Dan bagi bapak ibu yang pendosa, datang bapak mengadu kepada Allah. Ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah terima tobatku. Allah janjikan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Masya Allah. Ustaz, bagaimana cara berdoa Ustaz? Doa selalu orang tanya, Ustaz, apa doanya supaya naik pangkat? Ustaz, apa doanya supaya lunas utang? Ustaz, apa doanya supaya sembuh? Ya itulah doanya. Doa apa? Mau sembuh. Itu doanya. Ya Allah sembuhkan saya.
berdoa tidak harus menghafal. Banyak orang berdoa menghafal buku doa. Tidak, Pak. Bapak doa itu bahasa Arab, belum tentu Bapak cocok cara mengucapkannya. Belum tentu juga Bapak paham. Setengah mati berdoa dia tidak tahu apa dia minta. Hari ini Allah, ya amin, ya Allah. Nah, bilang malaikat, apa maksudnya ini Pak Kapolres? Apa maksudnya ini? Lain di hati, lain di mulut. Dia minta turun hujan, tahu-tahunya dia minta jodoh. Tidak usah bahasa Arab. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoalah kata Nabi memakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa Bugis boleh. Bahasa Jawa monggo. Bahasa Jepang silakan kalau tahu. Bahkan boleh berdoa begini. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Kasih mak. Boleh begitu. Ya Allah, Kau sudah tahu apa yang ku inginkan. Maka kabulkan. Selesai. Ya. Sudah. Tidak ada masalah. Tidak ada manusia tidak ada masalah. Maka begitu ada masalah dekati Allah. Yang kedua. Masya Allah. Ternyata salah satu lagi cara menyelesaikan masalah adalah silul arham, sambungkan persaudaraan. Semakin banyak teman Pak, semakin baik itu kita punya hidup. Seperti kata Kapolres tadi, persatuan, silaturahmi, memudahkan rezeki. Kok bisa? Contohnya saya selalu jelaskan ini. Saya di Makassar Pak hampir tidak pernah laku uang saya Bu. Kenapa? Setiap saya ke tempat sesuatu pasti ada yang bayarkan saya. Saya ke pasar, baru saya turun dari mobil, sudah teriak bilang, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Oh, di pasar Ibu ada isi telur, ada isi sayur. Begitu saya mau bayar, enggak usah Ustaz. Enggak enak Pak Haji. Berapa Pak Haji? Enggak usah. Pada dalam hatiku, memang itu kutunggu. Makanya istri saya Bu, senang sekali kalau saya ke pasar. Enggak laku saya punya uang. Saya masuk warung kopi, begitu saya mau bayar. Ada yang bilang, Ustaz ada yang membayarkan kita tadi. Padahal saya tidak tahu siapa yang bayarkan. Banyak teman, banyak rezeki. Bapak berdoa, ya Allah murahkan rezekiku. Tidak mungkin itu uang jatuh dari langit-langit. Ya Allah mudahkan rezekiku. Tidak mungkin langsung dapat dolar dari lantai rumah. Tidak. Siapa yang datang bawa rezeki? Tangan manusia. Maknanya makin banyak tangan, makin banyak peluang dapat rezeki. Rasulullah terbukti tadi dengan persaudaraannya, maka bisa memenuhi rasa laparnya dengan cara persaudaraan. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya pergi ngurusin. Assalamualaikum. Langsung datang ke Polres. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar Ustaz? Mau perpanjangan SIM ini komandan. Langsung dipanggil anggota hehe. Urus baik-baiknya Ustaz. Jangan kau minta uangnya. Dosa ku uang Ustaz kau makan. Coba, selesai masalah Pak. Banyak teman, gampang selesai masalah. Dan yang ketiga, dengan silaturahim, maka insya Allah umur kita jadi panjang. Jangan kita berpecah belah Ibu, hanya karena pilpres. Silahkan kita pilih apa yang kita mau, karena biar kita kampanye orang yang sudah ada pilihannya tidak akan goyang itu. Lebih baik kita, siapa calonmu? Nomor ini, kau ya? Oke, baik, sama-sama. Yang penting kita berdoa mudah-mudahan Allah pilihkan kita presiden yang baik. Sudah aman nih. Ini waktu celah, hati-hati. Soal pilpres ini banyak nanti orang ditangkap polisi gara-gara apa? Ujaran kebencian. Enak nih orang mau jadi presiden, enak nih orang jadi wali kota, gubernur. Kita ditangkap gara-gara apa? Kita menyebarkan fitnah. Kita berurusan polisi, tidak dapat apa-apa. Nah kirimkan ke pengacara. Tidak, maka santai-santai saja. Boleh dibaca tapi jangan sampai disebar. Cukup kita tahu saja. Jangan makin sebarkan sesuatu yang tidak ada faedah. Bapak saudara-saudara sekalian, dan yang ketiga hikmah dari cerita tadi ini, bahwa semua nikmat Allah pasti dimintai pertanggungjawaban. Bapak tentara, Bapak polisi, Bapak sekda, pegawai negeri, istri, ustadz, semua nanti diminta pertanggungjawabannya. Di akhirat kelak, kata Nabi, tidak bergeser kaki seseorang hamba di padang mahsyar di pengadilan, tidak bergeser seorang hamba sebelum ditanya beberapa hal. Catat memang ini Pak, bawa nanti kalau mati gitu. Akan ditanya kita. Pertama akan ditanya oleh malaikat. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Bapak sudah bisa bayangkan dulu waktu muda apa gunanya Pak. Akan ditanya lagi yang kedua, umurmu kau gunakan untuk apa? Dan yang ketiga, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan untuk apa? Berbicara soal harta Pak, dua pertanyaannya. Dari mana kau belanjakan untuk apa? Dari mana? Gaji, halal. Kau gunakan untuk apa? Selingkuh, salah jalan. Ada begitu Pak. Halal datangnya, haram pengeluarannya. Ada juga, hartamu dapat dari mana? Baking diskotik, haram. Kau belanjakan untuk apa? Sedekah di masjid. Oh, enggak boleh bos. Enggak boleh, jangan sampai bilang, botor judi nanti kalau menangkap 50% bangun masjid. Enggak bisa Pak, anu jelas haram itu. Yang boleh mencuci harta adalah gaji yang samar-samar antara halal haram. Halal haram, ini kita tidak tahu ini haram atau halal. Itu yang dibersihkan dengan zakat sedekah. Alhamdulillah, Allah kasih kita peluang untuk berbuat baik bersedekah. Apa itu? Allah meminta kita untuk membantu saudara kita yang ada di Lombok. Syukur kita Pak, bukan kita yang kena. Maka cara syukur itu bersedekahlah. Sedekahlah. Ustadz, saya mau kurban tahun ini, selama ini saya kurban di bau-bau. Oke, tahun ini kita kurban, tidak usah di bau-bau, tapi kirim pembeli kurbannya ke Lombok. Itu jauh lebih banyak faedahnya. Samping membantu pahala kurban kita dapat, juga pahala sedekah kepada sesama manusia kita dapat. Dua pahalanya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu juga lah yang membatasi kita. Ingat,
yang paling banyak nanti diminta pertanggungjawaban dari hadis tadi ini soal nikmat, ya. Jangan lagi berpikir, Pak, apa je nikmat saya, Ustaz? Saya ini tentara biasa, saya ini polisi biasa. Berapa je nikmat yang saya miliki, Ustaz? Jangan salah, ada nikmat yang paling besar di sisi Allah yang kadang kita lupa. Apa itu? Nikmat kesehatan. Ibu-ibu, Bu, mau saya kasih handphone gratis? iPhone X harganya 14 juta, pulsa 5 juta di dalam. Mau Ki, Bu? Mau. Tapi begitu saya kasih Ki, Bu, langsung Ki tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Ayo, mau di apa handphone kalau tuli Maki? Halo, 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 rusak lagi, bukan HP rusak, telingamu gelecak. Artinya yang mahal itu bukan handphone tapi telinga. Alhamdulillah Allah kasih kita telinga, bagus tempatnya 2 kiri kanan. Bagaimana seandainya telinga di bawah ketek? Telepon komandan, siap komandan. Ada sopan. Coba, subhanallah. Ibu, ini kamera mahal-mahal di depan saya ini, bisa ratusan juta. Puluhan juta ya. Bu, mau dikasih begini? Gratis. Bukan ini yang mahal, Bu. Tapi apa yang mahal? Mata. Ya? Allah kasih kita mata. Ini kamera enggak gampang pakainya, Pak. Biar dikasih gini, kalau Bapak enggak tahu ilmunya, foto Kak Ustadz. Nah, foto Ki, setengah badannya, betul setengah badan. Tapi apa? Pusat ke bawah. Keker ke bos. Harus ditahu berapa megapiksel kekuatan kamera kita, berapa kekuatan cahaya waktu itu, berapa kecepatan angin. Makanya yang gue takut soal berdiri, diatur itu semua, Pak. Bergeser-bergeser harus diatur lagi. Zoom out, zoom in, kita fokus putar-putar, itu semua. Tapi bukan itu yang hebat, ini mata. Luar biasa kita punya mata, Pak. Tidak perlu dibeli. Begitu buka, langsung fokus, tidak perlu diputar. Memang kalau diputar dulu berperang Pak Dandim, lebih dulu ditembak kepalanya baru berdiri tahu. Hebatnya lagi ini mata, dia punya sensor pembeda, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan seandainya tidak bisa dipisah. Baik, tukar-tukar istri. Kenapa ini istriku rasanya ini malam minggu lain-lain? Bah, ternyata istrinya anggota. Jawab. Luar biasa. Itu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, tapi ingat, semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan